Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Kita berterima kasih kepada Tuhan dan pada saat ini saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara dapat bersaat teduh sejenak. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Pada pagi hari ini, mari kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau tinggikan dan agungkan nama-Nya. Allah kita adalah Allah yang sangat indah, yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita mau bersama-sama menyanyikan pujian. Ku cari wajah. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita mau naikkan pujian ini dari awal. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk dapat bangkit berdiri. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil nama-Mu,
bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur atas pimpinan-Mu, kasih setia-Mu pada kami sampai saat hari ini. Sebelumnya kami mohon ampun Bapa, buat setiap dosa, kesalahan, pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biar Engkau yang sucikan, Engkau yang kuduskan kami, sehingga kami layak datang ke hadirat-Mu. Dan pada saat ini kami, anak-anak-Mu berkumpul untuk dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga nanti kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi, berkati acara ini dari awal pertengahan sampai akhir. Dan kiranya hanya Engkau yang beracara, yang berdaulat di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini kita akan disambut oleh Bapak Diakon Stefanus. Kami persilakan. Salam. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar. Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya berkat rahmat dan anugerahnya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, juga damai sejahtera dan sukacita. Sehingga pagi hari ini Bapak Ibu dan kita semuanya boleh bersama-sama ada di gereja ini untuk kita boleh beribadah, memuji, menyembah, dan mengagungkan nama Tuhan. Mari bersama-sama waktu yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita mau bersama-sama memuji, menyembah, dan mengagungkan namanya. Juga nanti kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan terus membentuk kehidupan kita, mengajar kita dan mendidik kita di dalam kebenaran. Selamat beribadah Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini mari kita mau bersama-sama bersuka cita. Kita ada sampai saat hari ini itu hanya karena kasih dan karunia Tuhan. Mari kita mau bersama-sama naikkan pujian, betapa kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit
Mari kita mau kembali bersukacita. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian betapa hebat, betapa kuat. Berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga. Mari kita mau berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saat ini mari kita mau bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Saudari Novita akan membantu kita dalam pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata,
Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai dalam negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangun sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Amin, puji Tuhan. Demikian ayat firman Tuhan yang nanti akan dibahas lebih lanjut oleh hambanya. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam Malaki pasal yang ketiga ayat yang ke-10 berkata, bawalah seluruh persembahan-persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Untuk kantong persembahan yang berwarna hitam itu untuk persembahan dan persepuluhan, dan kantong persembahan yang berwarna merah untuk persembahan dan pembangunan. Sebelum memberikan persembahan, kita akan menaikkan pujian doa Yabes. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan. Surga mengucap syukur Tuhan buat segala berkat yang sudah Engkau limpahkan kepada setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengembalikan sebagian berkat yang adalah asalnya daripadamu dan adalah milik-Mu semata.
Engkau yang akan menguduskan, Engkau yang akan menyucikan apa yang ada di dalam kantong-kantong persembahan ini. Engkau gunakan ya Tuhan, Engkau menolong untuk menggunakan apa yang ada di dalam kantong ini untuk memperluas kerajaan-Mu, mengharumkan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Tiba saatnya untuk kita duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya mari kita mau persiapkan diri kita. Mari kita mau persiapkan hati kita. Jiwaku haus akan. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa yang berair. Jiwaku haus akan-Mu, jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Engkaulah sungai kehidupan, Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegahkan. Setiap kali ku datang. Mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dari awal. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegahkan. Setiap kali ku datang, kehidupan bagi semua hati yang kau mengalirkan kehidupan yang selalu setiap kali. Sekali
kali ku datang, setiap kali ku datang, Engkau sungai kehidupan, sungai kehidupan, Engkau sungai kehidupan, Engkau sungai kehidupan. Mari kita berdoa bersama-sama. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu, mengucap syukur ya Tuhan Yesus, karena kasih-Mu yang besar yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Seperti dalam pujian ini Tuhan, hati kami sungguh haus, hati kami rindu akan Engkau, hati kami rindu akan firman-Mu, karena kami menyadari tanpa firman-Mu Tuhan kami hampa. Oleh karena itu kami buka hati, pikiran, pendengaran kami siapkan untuk kami bersama-sama menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami, yang mengurapi seluruh jemaat-Mu. Dan hamba-Mu yang Kau percayakan, hamba menyadari terbatas, Engkau menolong, kuasa-Mu yang dicurahkan atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu diberikan hikmat, akal budi, pencerahan, tuntunan. Hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan isi hati-Mu buat kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, segala kuasa gelap, penghulu roh di udara yang ingin mengganggu, kami ikat, patahkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang sungguh-sungguh berkarya, berotoritas di tengah-tengah kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Salam. Kita bersyukur Bapak Ibu semuanya, sungguh satu kekuatan Tuhan yang luar biasa. Kalau seminggu ini kita mengalami satu situasi kondisi di mana ibadah kita begitu padat dan luar biasa. Tetapi di sisi yang lain kita juga mengalami bagaimana berkat Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Dimulai hari Rabu sudah ada jam doa, ya, Selasa ada doa pagi, Rabu ada doa dan pujian, Kamis kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, juga sore ada gladi bersih, Jumat ada KPW, Sabtu kemarin ada doa dan pujian. Saudara-saudara, kita bersama-sama diberkati dari Praise and Worship yang kita laksanakan, dan hari ini kita bersama-sama untuk bersiap menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat kebenaran firman Tuhan, apa yang disampaikan di dalam Alkitab sungguh-sungguh satu hal yang sangat komplit. Apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab ini digenapi begitu rupa. Kalau kita memperhatikan dari manusia jatuh dalam dosa, dan Allah dengan segala rancangannya yang begitu luar biasa mengirimkan putranya yang tunggal. Itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama kalau kita memperhatikan saudara-saudara, khususnya di dalam kitab Nabi Yesaya. Dan setelah itu kalau kita perhatikan bersama-sama, bagaimana Yesus datang ke dalam dunia. Firman itu menjadi daging, berkarya di tengah-tengah dunia, ada di tengah-tengah dunia. Firman itu menjadi manusia. Dan setelah karyanya di dalam dunia selesai, dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Dia bangkit dari antara orang mati. Dan kemarin di hari Kamis kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri berjanji bahwa Dia tidak ingin meninggalkan murid-muridnya, tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi Dia akan mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus turun. Ketika Tuhan Yesus naik, kalau berbicara
Pentakosta atau hari yang ke-50 ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, 10 hari setelah dia naik ke surga, bagaimana janji melalui kebenaran firman Allah digenapi. Dan kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13, kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara bagaimana apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan semuanya digenapi. Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan bagi kita semuanya orang-orang percaya untuk menyertai kita, untuk menolong kita. Jadi apa yang Allah janjikan di dalam Alkitab ini semuanya Bapak Ibu Saudara digenapi. Tidak ada yang tidak digenapi. Nah saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya kembali ke dalam apa yang saya sampaikan di hari Kamis yang lalu, ketika Yesus naik ke surga, ya, kisah bagaimana Yesus naik ke surga itu ditulis oleh seorang tabib Lukas, ya. Seorang tabib atau seorang dokter di zaman sekarang, ketika menulis tentunya bukan menulis tanpa dasar. Tetapi ketika seorang Lukas bagaimana menulis kisah tentang Yesus sebagai anak manusia, ketika Yesus ada dalam dunia, ketika Yesus menebus manusia dari dosa, perbuatan-perbuatan tangannya di tengah-tengah manusia, sampai dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga, disampaikan begitu rupa. Dan itu Bapak Ibu Saudara membuktikan bahwa firman Allah itu adalah fakta. Satu hal yang sangat akurat sekali yang disampaikan kepada kita semuanya. Kalau kita memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13, ini juga ditulis oleh seorang Lukas. Bagaimana Lukas memaparkan janji Allah itu digenapi, Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang percaya. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan paling tidak, saudara, 2 hal penting yang perlu kita bersama-sama renungkan dari apa yang kita telah bersama-sama baca dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Nanti saya akan sambung beberapa ayat berikut yang masih berkaitan dengan tema ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ketika Allah mencurahkan Roh-Nya yang kudus bagi setiap kita orang-orang percaya, tujuan yang pertama adalah di dalam ayatnya yang keempat, yaitu untuk memenuhi hidup orang-orang percaya. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu semuanya, mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Mari kita perhatikan ayatnya yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mari kita akan garis bawahi, kita akan perhatikan kata maka, ayat yang keempat, penuhlah mereka. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para murid, orang-orang percaya, penuh dengan Roh Kudus kalau kita memperhatikan dari ayat ini. Mungkin kita memikirkan atau membayangkan penuh dengan Roh Kudus, kalau kita lukiskan mungkin dengan segelas air, penuh Roh Kudus itu penuh sampai ke atas. Ya, mungkin kalau kita membayangkan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita telusuri
kita selidiki dari kebenaran firman Tuhan, khususnya kalau kita memperhatikan dari bahasa asli Alkitab, berbicara penuh dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, itu memiliki paling tiga dimensi, tiga hal penting. Karena kalau berbicara penuh dengan Roh Kudus, itu berbicara tentang bagaimana orang-orang percaya itu mengalami atau menikmati atau menerima yang namanya dorongan. Nah, dalam terjemahan bahasa asli itu kita menerima pressure, negatif. Bukan negatif maksudnya. Kata pressure, saudara-saudara, itu berbicara dorongan. Ya, kalau diilustrasikan, digambarkan, ya sekarang Bapak Ibu tentu tahu sering ke pelabuhan atau sering melihat kapal, khususnya kapal layar. Ya, ketika layarnya dikembangkan dan kemudian ada dorongan angin, maka kapal itu akan dibawa kepada satu tujuan, satu maksud dari seorang nahkoda. Mau di mana, mau dibawa kemana kapal itu. Nah, saudara-saudaraku, ketika Roh Kudus memenuhi hidup orang-orang percaya, maka sesungguhnya Roh Kudus itu mendorong kita, membawa kita, mengarahkan hidup kita, mengarahkan kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga kita tidak berjalan menuruti keinginan sendiri. Tetapi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita didorong, kita diarahkan, saudara-saudara, oleh Roh Kudus kepada tujuan Allah, yaitu untuk apa? Melakukan kehendaknya, melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Amin? Itu, saudara. Jadi yang pertama, mari kita akan memperhatikan. Roh Kudus ketika memenuhi hidup kita, maka Roh Kudus itu akan mengarahkan kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Jadi kehidupan kekristenan bukan kehidupan berjalan tanpa arah. Tetapi kalau sungguh-sungguh Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, hidup Bapak, Ibu, dan kita semuanya akan diarahkan kepada tujuan ilahi, kepada kehendak ilahi, kehendak Allah, rancangan Allah, sehingga kita bisa berjalan di dalamnya. Itu yang sangat penting di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Kita tidak akan kesasar, ya. Kita tidak akan salah arah. Ketika Roh Kudus memimpin dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, kita akan sampai pada tujuan ilahi. Itu, saudara-saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, maksud pertama dari bagaimana kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, pengertian yang berikutnya, saudara-saudaraku, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata dipenuhi berbicara tentang kita ini diresapi atau merasuk ke dalam. Ya, ibu-ibu yang suka memasak khususnya pasti tahu ya. Kalau istri saya masak ayam, biasanya saya nggak mau kalau sudah kemudian matang terus suruh makan. Belum enak kalau bagi saya. Saya nunggu 1 hari atau hari berikutnya, kalau masakannya masih ada, saya baru makan. Karena saya pikir pasti dalamnya belum terasa bumbunya, Bapak, Ibu, Saudara. Saudara-saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, berarti Roh Kudus itu meresap, merasuk di dalam seluruh kehidupan kita orang-orang percaya. Seluruh lini hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada yang tersisa, maksudnya seperti itu. Kalau misalnya ini ada air, kemudian kita mengambil busa atau apa, kita masukkan, air itu akan meresap ke dalam seluruh permukaan busa itu, sehingga ke seluruh permukaan busa itu akan dipenuhi dengan air. Saudaraku, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, bukan tadi di bagian pertama, bukan hanya didorong, bukan hanya dikendalikan, bukan hanya diarahkan, bukan hanya dibawa kepada tujuan, tetapi seluruh kehidupan kita, sungguh-sungguh Bapak, Ibu, Saudara, Roh Kudus itu masuk, merasuk, meresap dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memberikan yang namanya
dampak, impact. Kalau berbicara dampak, berbicara impact, saudara-saudara, itu pasti orang lain yang bisa merasakannya. Orang lain yang bisa kemudian menikmatinya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam kisah orang-orang yang sungguh-sungguh bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin sudah beberapa kali kita menerima atau mendengarkan satu kesaksian hidup ya, saudara-saudara, seorang mahasiswi yang dulu pernah mati terbunuh oleh pacarnya, ya, orang tuanya yang bernama Ibu Elizabeth Suroto ketika diwawancarai di salah satu televisi swasta, saudara, anak satu-satunya, anak tunggal, ya, dia baru masuk dalam bangku kuliah, belum selesai, dan tentunya kalau anak tunggal itu menjadi satu tumpuan harapan bagi orang tua. Ditunggu bagaimana anaknya nanti bisa berhasil, ditunggu pasti bagaimana sebagai orang tua bisa melihat anaknya bahagia. Tetapi di tengah-tengah situasi harapan yang demikian, sesuatu yang di luar dugaan terjadi. Anaknya mati terbunuh, dibuang di jalan, dan akhirnya yang membunuhnya ditangkap. Saudara, sebagai manusia, tentu Bu Elizabeth Suroto dan suaminya sangat kecewa, sangat terpukul, sangat terluka, sangat kehilangan, marah. Tetapi apa yang dilakukan? Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika bertemu dengan orang yang sudah membunuh anaknya, yang sudah menghilangkan nyawa anaknya dengan begitu keji, satu hal yang terucap, aku mengampuni engkau, aku mengasihi engkau. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, tidak mungkin hal ini bisa dilakukan. Ketika kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, maka sesungguhnya saudara, kita bisa melakukan hal-hal yang sesungguhnya bagi dunia sesuatu yang tidak mungkin. Karena Roh Kudus memberikan kita kesanggupan dan kekuatan untuk melakukan kehendak Allah. Kata dipenuhi berbicara juga bagian yang ketiga, saudara-saudara, yaitu mendominasi, mengendalikan secara total, secara penuh. Itu yang maksud yang ketiga. Jadi berbicara dipenuhi oleh Roh Kudus, berarti hidup kita di dalam kendali, hidup kita di dalam kontrol, hidup kita sungguh-sungguh secara total bagaimana Roh Kudus itu bekerja, mengendalikan hidup kita, menguasai kita. Sehingga ketika kedagingan kita muncul, itu bisa diredam, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan, ketika kita memberi diri dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, kita ini sedang mematikan perbuatan-perbuatan daging yang ada di dalam diri kita. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini arti yang ketiga. Bagaimana hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekarang pertanyaannya yang perlu kita renungkan bersama-sama, apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup saya, hidup Bapak Ibu dan kita semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus dengan indikasi apa yang sudah saya paparkan? Apakah kita selalu diarahkan, didorong, dibawa untuk kita, Bapak, Ibu, dan saya melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan? Apakah sungguh-sungguh kehidupan Bapak, Ibu, dan saya sungguh-sungguh bisa menjadi berkat
dinikmati, dirasakan. Ada hal yang begitu luar biasa, indah, baik, jadi berkat membangun orang lain di dalam kehidupan kita. Ataukah hidup kita sungguh-sungguh sudah Allah itu mendominasi, bekerja, memegang kendali dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, kita tentu sebagai umat pilihan Allah terus merindukan bagaimana setiap saat, setiap waktu kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita terus berjalan di dalam kehendak dan rencananya. Poin yang pertama sudah selesai, sekarang masuk yang kedua. Ya, kalau poin yang pertama ada 3 hal penting yang tadi perlu kita perhatikan. Sekarang yang kedua, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, tujuannya adalah untuk memperlengkapi, memberikan kepada setiap kita keberanian untuk kita dipakai menjadi saksi Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 14 dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-40, panjang memang, nanti saya akan ambil poin-poin pentingnya saja. Kita melihat ada satu perubahan yang sangat luar biasa drastis. Para rasul, murid-murid diubahkan begitu luar biasa. Bagaimana mereka diperlengkapi, mereka diberi keberanian, mereka diubahkan begitu rupa. Setelah Roh Kudus dicurahkan atas hidup mereka, memenuhi mereka, terjadi satu perubahan yang besar di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, para rasul, murid-murid Kristus bukan hanya kemudian memperhatikan kepentingannya sendiri, melihat dirinya sendiri, ya, keinginan-keinginan sendiri. Mari kita perhatikan apa yang mereka lakukan adalah bagaimana hidup mereka disiapkan, menyediakan diri, memberikan diri untuk dipakai Tuhan, menjadi jalan orang lain menerima keselamatan di dalam Yesus. Itulah hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Kita lihat ayatnya yang ke-14 dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua. Beberapa ayat yang ingin saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan musisat-musisat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan akan menjadi darah, sebelum kedatangan hari Tuhan pada hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa Petrus? Bapak Ibu tentu sangat paham.
Dia seorang nelayan dari Galilea. Dia seorang biasa, seorang yang sederhana. Tetapi ketika Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya, saudaraku, bagaimana Petrus, murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus, semuanya dipakai begitu rupa, dipakai begitu luar biasa, diubahkan begitu luar biasa. Dan salah satunya kalau kita perhatikan, apa yang dilakukan oleh seorang Rasul Petrus? Begitu menggemparkan, begitu menggetarkan, saudara-saudara. Dari orang biasa, dari orang sederhana, Roh Kudus yang ada di dalam diri Petrus, yang ada dalam diri murid-murid, yang ada dalam diri orang percaya, yang ada dalam diri Bapak Ibu dan saya, itulah yang mengubahkan kita. Itulah Bapak Ibu Saudara yang akan memperlengkapi kita, yang akan membawa kita, Bapak Ibu dan saya, menjadi saksi Tuhan Yesus. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita terus melihat, kemudian seorang Petrus menyampaikan kepada orang-orang Yahudi, bagaimana sesungguhnya Kristus telah turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan dia naik ke surga. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhirnya kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita akan melihat ayat 37, saya akan bacakan. Dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Roh Kudus bekerja begitu luar biasa. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saya sambung ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dahsyat Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus yang bekerja di dalam diri seorang Petrus. Sehingga Petrus sekali khotbah 3.000 Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita melihat hal-hal yang lain yang dikerjakan oleh Petrus, bukan hanya berhenti sampai di situ. Allah meneguhkan kesaksian para rasul, para murid. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, bagaimana seorang Petrus juga dipakai. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Menyatakan kuasa Allah. Orang yang lumpuh dari lahirnya, yang setiap hari hanya kerjanya meminta-minta, ketika bertemu dengan Petrus, apa yang terjadi saudara? Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Apa yang kupunyai, ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus, berjalanlah. Dikatakan demikian. Saudara, hari itu, orang yang sudah lumpuh dari kecil, dari dia lahir, sampai kira-kira usia 40 tahun, saudara, sembuh, pulih. Dan akhirnya dia juga bersaksi, menggemparkan banyak orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi menjadi heran, karena peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti itu. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi Roh Kudus bagaimana melengkapi umat pilihan Allah, memberi dorongan bagi kita, menyertai kita, bahkan memberi kuasa di dalam kehidupan orang-orang percaya untuk meneguhkan kesaksian-kesaksian tentang Injil, keselamatan di dalam Yesus. Jadi saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali ini kita takut pada diri sendiri. Ya, nanti kalau saya ngomong, berbicara tentang Yesus kepada orang lain, nanti dia marah. Nanti jangan-jangan dia ngamuk dengan saya, kemudian kita sudah takut duluan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya tidak apa-apa kalau orang menolak itu ya biasa. Tetapi saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Ketika Roh Kudus ada dalam hidup Bapak Ibu, pasti ada satu dorongan yang begitu kuat. Bagaimana Bapak Ibu dan saya rindu dipakai oleh Tuhan. Mungkin Bapak Ibu kita semuanya juga punya keterbatasan dengan mungkin gaya bahasa yang yang biasa. Tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu Saudara, kita ini menyiapkan diri, memberi diri. Kita ini mau taat, kita ini memiliki sebuah kerinduan bagaimana dipakai oleh Tuhan. Dan kita percaya ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, Dia akan memberikan kita, melengkapi kita, Dia akan menyertai kita, juga Bapak Ibu Saudara, Dia akan menopang kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kalau kita memperhatikan bersama-sama, saudara-saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan, ayatnya yang ke-42 dari pasal yang kedua, di situ dikatakan, orang-orang yang percaya, orang-orang yang dibaptis, orang-orang yang bertobat. Kemudian ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Roh Kudus akan mendorong, membawa kita. Kita senantiasa memiliki kerinduan untuk berelasi dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus sungguh-sungguh memenuhi kehidupan kita, seperti pujian tadi loh Bapak Ibu Saudara, jiwa kita itu haus, jiwa kita itu rindu, jiwa kita itu selalu menanti-nantikan Tuhan, itu pasti yang ada. Dan kita akan terus bagaimana memiliki yang namanya kerinduan, bagaimana berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan Kristus, berelasi dengan Kristus, semakin erat dengan Kristus. Itu yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita bersama-sama. Mau bertekun, seperti apa yang disampaikan di dalam ayatnya yang ke-42 dari Kisah Para Rasul pasal 2. Nah saudara-saudara, jika kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, mereka semuanya ketika dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, bukan hanya kalau tadi bagaimana Roh Kudus itu menyertai, memperlengkapi, tetapi juga kita perhatikan mereka setia sampai pada akhir, walaupun hidup mereka, nyawa itu menjadi taruhan. Sebagian besar, hanya seorang Yohanes saja yang hidupnya bertahan sampai tua. Walaupun sempat dibuang di Pulau Patmos, diasingkan, tetapi saudara, Yohanes mati sampai pada masa tua. Tetapi yang lain, Petrus mati disalibkan dengan terbalik, Matius dipenggal di Persia, Markus diseret dengan kuda di Alexandria sampai meninggal, sampai mati. Filipus disalibkan, Simon dari Zelot, Bapak Ibu Saudara, juga mengalami hal yang sama. Bartolomeus mati di Armenia, dihukum dengan hukum cambuk. Kemudian Yakobus dibunuh dipenggal oleh seorang Raja Herodes. Siapa lagi? Thomas mati syahid di India. Siapa lagi? Andreas mati disalibkan. Semuanya Bapak Ibu Saudara setia sampai akhir. Walaupun mereka menyadari, saudara-saudara, bukan sesuatu yang gampang. Tetapi itulah, ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya kalau kita memperhatikan, ketika mereka berhadapan dengan hal yang begitu luar biasa, mereka tetap bisa survive, bisa bertahan, setia sampai akhir. Sebagai penutup, saya ingin memberikan sebuah kesaksian dari seorang anak Tuhan yang dulu pernah bersama-sama dengan saya melayani. Dia menjadi kepala Balai Konservasi Tanah di Kabupaten Wonogiri. Dia dipindah dari kota lain, saudara, dan sempat bersama-sama dengan kami waktu itu merintis melayani beberapa tahun. Ketika masuk di Kabupaten Wonogiri, saudara, ternyata orang-orang yang ada di kantor itu bukan orang-orang sembarangan. Sebagian besar orang-orang dari Jawa Timur. Dan ketika baru 2 hari Bapak ini berkantor sebagai kepala Balai Konservasi Tanah
dan lahan di Kabupaten Wonogiri, dia ditanya, sudah berani menerima tantangan di sini Pak? Ya namanya saya ditempatkan, saya harus berani, apapun yang terjadi. Dia katakan demikian. Tetapi dia sudah tahu, saudara, bahwa dia sudah punya feeling ketika dia harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Seorang dari Kabupaten Pacitan itu berusaha untuk mengerjain dia. Jadi di dalam minumannya itu kemudian ditaruh ya kuasa gelap seperti itu. Dikasih mantra supaya dia kemudian jatuh sakit. Intinya dia ingin disingkirkan ketika dinas di Wonogiri, saudara. Karena dia tidak tahu, dia minum minuman itu, tapi sebelumnya dia sudah berdoa. Tubuhnya panas luar biasa. Dalam beberapa menit, dia berdoa, tetapi saudara, ketika dia selesai berdoa, kemudian semuanya reda, dan orang yang mengerjain dia, itu kebetulan baru keluar dari kantor membawa motor. Ketika sampai di pintu gerbang, terjadi sebuah kecelakaan karena ada mobil yang menabraknya sehingga orangnya itu meninggal di tempat. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dalam Yesus, bagaimana pembelaan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Kalau toh Tuhan izinkan kita mengalami situasi kondisi yang begitu luar biasa, Roh Kudus pasti memberikan kekuatan bagi kita, menopang kita sampai pada garis akhir. Itu sesuatu hal yang pasti dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, sebagai kesimpulannya, saudara-saudara, Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Roh Kudus sudah berdiam di dalam kita, memeteraikan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Dan ketika kita percaya pada Yesus, Roh Kudus bekerja, berdiam, berkarya di dalam kehidupan kita. Mari kita memberikan diri supaya hidup kita terus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kehidupan Bapak, Ibu, dan saya dibawa sampai pada tujuan Allah. Juga kehidupan kita dipakai oleh Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk mempermuliakan Dia dan untuk menjadi berkat buat orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan kita semuanya. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu izinkan hamba-Mu sampaikan. Hamba menyerahkan untuk kebenaran firman-Mu ini dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang bekerja di tengah-tengah umat-Mu melalui kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu dapat kami terima, termeterai di dalam hati kami, tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berhenti sampai di sini, hamba serahkan selebihnya dalam tangan kuasa-Mu, otoritas kuasa Roh Kudus, yang sungguh-sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan sambut firman Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Bersama-sama. Hembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gereja-Mu. Pulihkanlah di akhir zaman. Berhembuslah, katakan berhembuslah.
dengan hadirat-Mu. Katakan kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari dengan segenap hati, dengan hati yang rindu, berhembuslah Roh Kudus. Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu semuanya. Sebelum nanti saya berdoa, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan pengumuman dari gereja. Yang pertama, Gembala Sidang dan seluruh jemaat GBI Telogomulyo turut bersimpati atas berpulangnya Ibu Putri Heni atau Ibu Puhen pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022. Kiranya damai sejahtera Kristus melimpah atas putra-putri dan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, setelah ibadah pertama dimohon 26 jemaat baru yang pada tanggal 15 Mei 2022 yang lalu dibaptiskan untuk dapat langsung menuju ruang serbaguna untuk mendapatkan pengarahan, ya. Yang ketiga, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI nanti malam jam 18.30 di gereja. Bapak Ibu Saudara, gereja kita mengadakan gerakan doa. Oleh karena itu mari kita mengambil bagian di dalamnya, ya. Kita bisa mengikuti baik ibadah pagi online hari Selasa jam 5:30 sampai 5:30, doa Hana, doa kaum wanita, hari Selasa jam 15 sampai 16.30 di gereja, doa dan pujian. Setiap hari Rabu jam 18 di gereja, doa pagi secara tatap muka setiap hari Sabtu jam 4:30 sampai 5:30 di gereja. Juga secara pribadi mari kita semakin erat berpaut pada Allah, pada Yesus, dengan melaksanakan doa Daniel. 1 hari 3 kali kita bersama-sama berdoa. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan silakan disimak dengan baik. Mari kita ikuti
dengan sungguh-sungguh sehingga Bapak Ibu kita semuanya terus bertumbuh semakin kuat di dalam Kristus. Yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Logomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang akan berulang tahun. Yang pertama, Saudari Elizabeth Meli Pinela Hermawan. Yang kedua, Ibu Wiwi Sumantri. Yang ketiga, Ibu Lydia Nini Widayani. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, Bapak Gideon Yatman. Dan yang terakhir, anak Setiawan Purnama. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Hidup Bapak Ibu semuanya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Itulah hal penting yang perlu kita perhatikan. Mari kita berdiri, kita akan akhiri dalam doa. Dan nanti Bapak Pendeta akan menutup dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan terus beri kami kekuatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Dan pagi hari ini kami bersyukur atas firman Tuhan yang terus membangun, mengingatkan, mengajar kami, juga memberikan kami dorongan untuk kami terus hidup ya Tuhan di dalam Engkau. Karena kami percaya Roh Kudus yang ada dalam hidup kami terus bekerja, memimpin, mengendalikan hidup kami, mengarahkan kami masuk ke dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau terus memberkati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, bila firman-Mu sungguh-sungguh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Demikian juga Tuhan, kami boleh terus hidup taat, setia, berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Hidup ya Tuhan Yesus semakin dewasa rohani di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Engkau memberkati khususnya ya Tuhan Yesus untuk pertumbuhan gereja-Mu baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kami percaya kami terus dibangun semakin kuat dan teguh, maju di dalam Kristus, menjadi gereja yang berdampak, menjadi berkat buat banyak orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani secara khusus. Bapak Pendeta Yosua Nugroho terus Tuhan topang, beri kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, hikmat, marifat, dan kebijaksanaan dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu yang terus menaungi hamba-Mu, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, seluruh pelayan-pelayan-Mu, juga anak-anak muda diberkati semuanya untuk kami bersinergi, bergandengan tangan, bersehati melayani Tuhan melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan pergumulan-pergumulan gereja-Mu. Engkau juga memberkati baik kehadiran 350 jiwa, gol persembahan 55 juta, kerinduan kami Tuhan, beli tanah sebelah Tuhan tolong TK dan PAUD dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan memberkati. Demikian juga kami berdoa jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini sakit. Kami ingat Bapak Budi Wibowo, Bapak Yunus Samin Priyadi. Kami menyerahkan anak Bintang, kami menyerahkan Ibu Hariningsih, Bapak Yeskel Sunardi. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapak Agus Budi Wibowo. Tuhan tolong anak Marcel, anak Devarel, ataupun mungkin yang ada dalam ruangan ini yang sakit, yang lemah. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan melalui jamahan-Mu dalam nama Yesus. Kami dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih. Kami juga berdoa yang berulang tahun diberkati dengan umur panjang, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, hidup mereka jadi berkat. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu bangsa dan negara kami. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Juga kami berdoa Engkau memberkati supaya situasi kondisi baik ekonomi, politik, keamanan boleh terjaga dengan baik, khususnya menjelang Pilpres 2024 yang akan datang. Berkati negeri kami, jauhkan dari radikalisme, terorisme, dipatahkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya negeri kami tetap aman, tentram, dan damai. Jawa Tengah, Kota Semarang, Tuhan berkati. Kami bersyukur
ada di dalam bagian kota Semarang ini, Engkau memberkati kota ini dengan berkat yang melimpah. Daerah Telogosari Wetan di mana gerejamu berada, Tuhan tolong mengucap syukur Bapak Lurah, LPMK, Babinsa, juga masyarakat yang ada di sekitar, Pak RW, Pak RT, Tuhan berkati semuanya, sehingga keberadaan gerejamu jadi berkat. Terima kasih Bapak. Hamba hadapkan seluruh umatmu, seluruh jemaatmu, Engkau yang memberkati mereka semuanya di dalam seluruh kehidupan jemaat-jemaatmu. Ketika mereka membangun rumah tangga, senantiasa dikaruniakan suasana surgawi, saling mencintai, saling mengasihi, setia di tengah-tengah keluarga, baik suami maupun istri. Anak-anak menghormati orang tua punya tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak dan membawanya di dalam Kristus Yesus. Kami serahkan Tuhan usaha, pekerjaan, jualan, bisnis, pergumulan, kalau mungkin ada masalah persoalan, Tuhan tolong beri kekuatan mereka supaya tetap teguh di dalam Kristus. Demikian juga Engkau melimpahkan segala berkat baik rohani maupun jasmani. Terima kasih anak-anak muda yang saatnya berumah tangga, disiapkan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati Tuhan, sehingga dapat membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Demikian juga kami menyerahkan seluruh jemaatmu pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah, kami akan mengakhiri, dilanjutkan dengan sekolah minggu. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala yang menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persetujuan dengan Roh Kudus, akan menuntun, membimbing hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.